Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bi adadi man shalla alaih wa sholli ala sayyidina Muhammad bi adadi man lam yusra alaih wa sholli ala sayyidina Muhammad kama tuhibbu ayyusalla alaih wa sholli ala sayyidina Muhammad kama amarta ayyusalla alaih wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebelum saya menjelaskan materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Nurul Awalina Nadia, NIM 190530002, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Darul Ulum Lamongan, yang akan menjelaskan mengenai ringkasan materi mata kuliah Pendidikan Agama 3 Aswaja. Materi yang pertama yaitu mengenai firqah dalam Islam. Firqah dalam Islam. Firqah dalam Islam adalah kaum yang mengikuti pemahaman atau pendapat seorang ulama yang pemahaman atau pendapatnya telah keluar dari pemahaman jamaah muslimin. Firqah dalam Islam ini yang dibahas antara lain Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Jabariyah, dan Qadariyah. Pengertian Syiah. Syiah merupakan kelompok atau pengikut Ali bin Abi Thalib. Inti ajaran Syiah adalah masalah imamah yang harus berdasarkan syarak. Dari ajaran tersebut melahirkan beberapa paham dalam akidah dan ibadah. Khawarij merupakan golongan yang keluar dari Islam. Mereka telah menyimpang dari Islam karena menyelisihi ajaran Islam dalam pengkafiran pelaku dosa besar. Konsep imamah tersendiri serta ajarannya yang menghujat para sahabat Rasulullah SAW dan mencela para ulama. Mu'tazilah adalah aliran yang muncul di Basrah pada abad kedua Hijriah. Mu'tazilah dikenal sebagai golongan yang menganut kebebasan berpikir dan mendewakan akal. Jabariyah adalah paham yang berpendapat bahwa manusia tidak memiliki daya upaya dan ikhtiar dalam perbuatannya. Dan Qadariyah merupakan paham yang berpendapat bahwa perbuatan manusia adalah kehendak kemauannya sendiri. Materi yang kedua yaitu tentang mengenal Nahdlatul Ulama. Mengenal Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama adalah sebuah organisasi agama Islam yang terbentuk pada tahun 1926 yang lahir dari pesantren. Pendirinya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Organisasi ini menganut paham Ahlussunnah wal Jamaah. Menurut Nahdlatul Ulama, Ahlussunnah wal Jamaah adalah golongan yang mengikuti Nabi dan para sahabatnya. Dalam organisasi Nahdlatul Ulama terdapat lembaga, lajnah, dan badan otonom. Lembaga merupakan departementasi organisasi yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan suatu bidang tertentu. Lajnah adalah perangkat organisasi Nahdlatul Ulama untuk melaksanakan program Nahdlatul Ulama yang memerlukan penanganan khusus. Badan otonom adalah perangkat organisasi yang berfungsi melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan. Tokoh-tokoh pendiri Nahdlatul Ulama. 1. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan Rois Akbar, tokoh sentral Nahdlatul Ulama.
Beliau lahir pada hari Selasa Kliwon 24 Dzulqa'dah 1287 Hijriah atau 14 Februari 1871 Masehi di Desa Gedang, Jombang. Beliau merupakan putra Kiai Asy'ari, seorang kiai berasal dari Demak, Jawa Tengah. Sejak kecil, beliau sudah terbiasa mengikuti pelajaran agama dari orang tuanya di Pondok Gedang, pondok yang didirikan oleh kakeknya. Beliau saat kecil terkenal rajin belajar dan cerdas. Dalam usia 13 tahun, sudah bisa membantu orang tuanya mengajar para santri yang usianya di atas dirinya. Kedua, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Beliau merupakan motor utama berdirinya Nahdlatul Ulama. Beliau lahir pada bulan Maret 1888 di Tambak Beras, Jombang. Selama 20 tahun, beliau mendalami agama di berbagai pesantren. Beliau pernah belajar di Langitan, Mojosari, Tawangsari, Branggahan, Syekhona Kholil, Tebu Ireng, dan Makkah Mukarramah. Dan yang terakhir, Kiai Haji Bisri Samsuri. Beliau merupakan seorang politisi yang konsisten. Beliau lahir di Desa Tayu, Pati, Jawa Tengah pada tanggal 18 September 1886. Beliau lahir dari keluarga penganut tradisi keagamaan yang sangat kuat, yang menurunkan ulama-ulama besar dalam beberapa generasi. Pada usia 15 tahun, beliau pernah belajar pada Syekhona Kholil Bangkalan. Beliau juga melakukan tradisi santri keliling dengan menuntut ilmu di pesantren Tebu Ireng selama 6 tahun, di bawah asuhan Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Lalu, beliau melanjutkan pendidikannya ke Mekah selama 2 tahun. Kembali dari Mekah, beliau menetap di Jombang karena menikah dengan adik Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Di Jombang, beliau mendirikan pondok pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar. Materi ketiga, Sejarah NU. Sejarah NU. Nahdlatul Ulama merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia. Sejarah lahir Nahdlatul Ulama terjadi 93 tahun silam, tepatnya tanggal 31 Januari 1926. Pendirian Nahdlatul Ulama digagas para kiai ternama dari Jawa Timur, Madura, Jawa Tengah, dan Jawa Barat yang menggelar pertemuan di kediaman Kiai Haji Wahab Hasbullah di Surabaya. Selain Kiai Haji Wahab Hasbullah, pertemuan para kiai itu juga merupakan prakarsa dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang dibahas pada waktu itu adalah upaya agar Islam tradisional di Indonesia dapat dipertahankan, maka dirasa perlu dibentuk sebuah wadah khusus. Nahdlatul Ulama juga bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Kehadiran Nahdlatul Ulama merupakan salah satu upaya melembagakan wawasan tradisi keagamaan yang dianut jauh sebelumnya, yakni paham Ahlussunnah wal Jamaah. Selain itu, Nahdlatul Ulama sebagaimana organisasi-organisasi pribumi, baik yang bersifat sosial, budaya, atau keagamaan yang lahir di masa penjajah, pada dasarnya merupakan perlawanan terhadap penjajah. Hal ini didasarkan berdirinya Nahdlatul Ulama dipengaruhi kondisi politik dalam dan luar negeri, sekaligus merupakan kebangkitan kesadaran politik yang ditampakkan dalam wujud gerakan organisasi
dalam menjawab kepentingan nasional dan dunia Islam umumnya. Materi keempat, pokok ajaran Azwajah. Pokok ajaran Azwajah. Pokok ajaran Azwajah membahas 3 bidang: bidang akidah, bidang fikih, dan bidang tasawuf. Bidang akidah. Dalam menjalani kehidupan atau menghadapi persoalan-persoalan, orang Nahdlatul Ulama tidak boleh hanya bergantung pada kekuasaan Allah atau sebaliknya hanya mengandalkan kemampuan akal. Keduanya harus dilakukan secara bersamaan. Yang kedua, bidang fikih. Dalam memegangi hukum fikih, Nahdlatul Ulama tidak boleh hanya berpegang atau berlandaskan pada pendapat-pendapat yang ada, tetapi juga harus memperhatikan dan mengetahui perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, yaitu bidang tasawuf. Bidang tasawuf. Dalam menjalankan ibadah, warga Nahdlatul Ulama harus menggabungkan antara hakikat dan syariat. Aturan-aturan fikih tetap harus dipenuhi. Namun, di sisi lain, penghayatan terhadap isi, makna, hakikat tetap harus diperhatikan. Demikian juga dalam bertasawuf. Tidak boleh melupakan urusan umat dan keluarga. Materi kelima, Mabadi Khairul Ummah. Mabadi Khairul Ummah merupakan langkah-langkah awal menuju terwujudnya umat yang ideal. Langkah-langkah itu adalah perilaku yang diharapkan dimiliki oleh Nahdlatul Ulama dan kaum Nadliyin. Mabadi Khairul Ummah merupakan langkah awal pembentukan umat terbaik, yaitu suatu umat yang mampu melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan demikian, Mabadi Khairul Ummah sesuai dengan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 110 yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka yang antara mereka yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Gerakan Mabadi Khairul Ummah sudah dilakukan oleh Nahdlatul Ulama sejak tahun 1935. Pada waktu itu, gerakan Mabadi Khairul Ummah diarahkan kepada penggalan warga untuk mendukung program pembangunan ekonomi Nahdlatul Ulama. Prinsip-prinsip Mabadi Khairul Ummah: as-sidqu, al-amanah wal wafa bil ahdi, al-adalah, at-ta'awun, dan al-istiqomah. As-sidqu bermakna jujur atau benar, bersungguh-sungguh dan terbuka. Kejujuran atau kebenaran adalah kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Apa yang dilahirkan sama dengan apa yang ada di dalam hati. Jujur itu meliputi ucapan, perbuatan, dan sikap yang ada di dalamnya. Al-amanah wal wafa bil ahdi berasal dari 2 kata. Al-amanah yang memiliki pengertian yang lebih umum, yakni meliputi semua beban yang harus dilaksanakan, baik ada perjanjian maupun tidak. Sedangkan al-wafa bil ahdi hanya berkaitan dengan sesuatu yang terdapat perjanjian. Namun, kedua istilah itu digabungkan menjadi satu kesatuan yang pengertiannya meliputi dapat dipercaya, setia, dan tepat janji. Al-adalah. Al-adalah mengandung pengertian bersikap adil dan memberikan hak dan kewajiban secara proporsional. Bersikap adil dalam menempatkan sesuatu yang pada tempatnya, berpihak kepada kebenaran, menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar. At-ta'awun
At-ta'awun merupakan sendi utama dalam tata kehidupan masyarakat. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan pihak lain. Pengertian ta'awun meliputi tolong-menolong, setia kawan, dan gotong royong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan yang terakhir, al-istiqomah. Al-istiqomah mengandung pengertian konsisten, ajak, berkesinambungan, dan berkelanjutan. Materi ke-6, Rahman, Bid'ah, dan Sunnah. Rahman, Bid'ah, dan Sunnah. Terdapat 4 pendapat. 1. Menurut Imam Syafi'i, bid'ah itu terbagi 2, bid'ah mahmudah dan bid'ah madmumah. Yang kedua, menurut Ibnu Abdullah Salam, bid'ah adalah suatu pekerjaan yang tidak dikenal di zaman Rasulullah SAW. Bid'ah terbagi ke dalam 5 bagian. 1. Bid'ah wajib, bid'ah sunnah, bid'ah mubah, bid'ah makruh, dan bid'ah haram. Ketiga, menurut tentang bid'ah Ibnu Taimiyah juga membagi pendapat ulama tentang bid'ah menjadi 2, bid'ah baik dan bid'ah buruk. Dan yang terakhir, menurut Syekh Ibnu Abdul Al-Wahhab tentang bid'ah, yaitu menganut pemahaman sama seperti Ibnu Taimiyah, membagi bid'ah menjadi 2, antara bid'ah baik yang perilakunya dilakukan sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad SAW dan tidak menyimpang dari syariat Islam. Bid'ah buruk yang perilakunya tidak dilakukan sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad SAW dan menyimpang dari syariat Islam. Materi ke-7, Gerakan Islam Transnasional. Gerakan Islam Transnasional. 1. Hizbut Tahrir merupakan organisasi politik pan-islamis yang menganggap ideologinya sebagai ideologi Islam yang tujuannya membentuk khilafah Islam atau negara Islam. Kedua, Ikhwanul Muslimin merupakan salah satu jamaah dari umat Islam, mengajak dan menuntut ditegakkannya syariat Allah, bekerja dengannya dan untuknya. Keyakinan yang bersih menghujam dalam sanubari, pemahaman yang benar yang merasuk dalam akal dan fikrah, syariah yang mengatur al-jawari, perilaku dan politik. Yang ketiga, ISIS. ISIS merupakan organisasi yang menggunakan berbagai cara untuk mendirikan negara baru di wilayah yang kita kenal sebagai Irak dan Suriah. Organisasi ini ingin mengekspansi kekuasaannya di seluruh dunia, membawa hukum syariah dengan cara berjihad. Keempat, Salafi. Salafi adalah salah satu metode dalam agama Islam yang mengajarkan syariat Islam secara murni tanpa adanya tambahan dan pengurangan, berdasarkan syariat yang ada pada generasi Muhammad dan para sahabat, kemudian setelah mereka dan setelahnya. Dan yang terakhir, Wahabi. Wahabi adalah aliran dalam Islam yang ditujukan kepada pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab bisa dibilang sejak dulu sudah kontroversial dan mengundang banyak kritikan, bahkan hujatan dari banyak orang. Beberapa pandangan Ibnu Abdul Wahhab yang kontroversial adalah mengenai kebangkitan agama melalui pemulihan Islam ke bentuk aslinya. Hanya ada satu Tuhan dan setiap orang harus menyembah satu Tuhan, persis seperti yang diperintahkan dalam kitab suci. Setiap orang harus hidup persis seperti kaum yang awal di Madinah pada zaman Rasulullah SAW, dan siapa saja yang menghalangi pemulihan umat suci dan asli itu harus dibinasakan. Materi ke-8, Gerakan dan Organisasi Islam Nasional. Gerakan dan Organisasi Islam Nasional. 1. Muhammadiyah
Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi besar umat yang ada di Indonesia sampai saat ini. Organisasi Muhammadiyah merupakan organisasi sosial Islam yang berdiri pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah di Yogyakarta atau pada tanggal 18 November 1912 Masehi. Organisasi ini dipelopori oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan atas saran murid-muridnya dan beberapa orang anggota Budi Utomo untuk mendirikan lembaga pendidikan yang bersifat permanen. Yang kedua, Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama didirikan pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah atau tanggal 26 Januari 1926 di Surabaya atas prakarsa Ki Haji Hasyim Asy'ari dan Ki Haji Abdul Wahab Hasbuah. Yang ketiga, Persatuan Islam atau Persis. Persatuan Islam merupakan salah satu organisasi Islam yang tumbuh dan berkembang di Indonesia. Persis didirikan di Bandung pada tanggal 17 September 1923 oleh seorang ulama asal Palembang, yaitu Kiai Haji Zamzam. Yang keempat, Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Dilihat dari asal-usulnya, Hizbut Tahrir merupakan organisasi politik yang berideologi Islam berskala internasional. Hizbut Tahrir lahir pada tahun 1953 di Al-Quds, Palestina, dan yang terakhir, Front Pembela Islam atau FPI, sebuah organisasi massa Indonesia mengusung pandangan Islamisme konservatif. FPI memiliki basis massa yang signifikan dan menjadi motor di balik beberapa aksi pergerakan Islam di Indonesia. Materi ke-9, isu-isu kontemporer. Isu-isu kontemporer. 1. Islam rahmatan lil alamin merupakan agama rahmatan lil alamin, yaitu agama yang merupakan bentuk rahmat dan rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh alam semesta. Rahmat tersebut merupakan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diturunkan melalui Islam. Yang kedua, Islam liberal. Menurut Charles Kurzman, muncul sekitar abad ke-18 saat kerajaan Turki Utsmani, dinasti Safawi, dan dinasti Mughal tengah berada di gerbang keruntuhan. Pada saat itu, tampillah para ulama untuk mengadakan gerakan pemurnian kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Pada saat ini, muncullah cikal bakal paham liberal awal melalui Syah Waliullah. Menurutnya, Islam harus mengikuti adat lokal suatu tempat sesuai dengan kebutuhan penduduknya. Yang ketiga, Islam Nusantara. Islam Nusantara merupakan suatu wujud empiris Islam yang dikembangkan di Nusantara setidaknya sejak abad ke-16 sebagai hasil interaksi, kontekstualisasi, indigenisasi, interpretasi, dan vernakularisasi terhadap ajaran dan nilai-nilai Islam yang universal yang sesuai dengan realitas sosiokultural Indonesia. Dan yang keempat, Islam radikal. Kata radikal yang dimulai dengan nama agama, misalnya Islam radikal, lazim digunakan untuk mengacu kepada kelompok beragama dengan ekspresi tertentu. Menurut Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI Marzuki HS, istilah radikal berasal dari kata radik yang berarti mendalam atau mengakar. Dan yang terakhir, Islam kejawen. Islam kejawen secara sosiokultural adalah merupakan subkultur dan bagian dari budaya Jawa. Kebudayaan Jawa sendiri dalam pengertiannya lebih luas meliputi subkultur-subkultur yang ada di tanah Jawa, seperti budaya pesisiran, Banyumasan, dan budaya Nagari Agung. Materi ke-10, politik dalam pandangan Nahdlatul Ulama. Politik dalam pandangan Nahdlatul Ulama. 1. Hito Nahdlatul Ulama.
Kita Nahdlatul Ulama adalah landasan berpikir, bersikap, dan bertindak warga Nahdlatul Ulama yang harus dicerminkan dalam tingkah laku perorangan maupun organisasi serta dalam setiap proses pengambilan keputusan. Landasan tersebut adalah paham Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang diterapkan menurut kondisi kemasyarakatan. Indonesia meliputi dasar-dasar amal keagamaan maupun kemasyarakatan. Hikmah Nahdlatul Ulama juga digali dari intisari perjalanan sejahtera hikmahnya dari masa ke masa. Yang kedua, Masyumi. Masyumi adalah sebuah partai politik yang berdiri pada tanggal 7 November 1945 di Yogyakarta. Partai ini didirikan melalui sebuah kongres umat Islam pada 7-8 November 1945 dengan tujuan sebagai partai politik yang dimiliki oleh umat Islam dan sebagai partai penyatu umat Islam dalam bidang politik. Yang ketiga, Partai Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama, disingkat Nahdlatul Ulama, adalah sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Organisasi ini berdiri pada 1 Januari 1926 dan bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Kehadiran Nahdlatul Ulama merupakan salah satu upaya melambangkan wawasan-wawasan tradisi keagamaan yang dianut jauh sebelumnya, yakni paham Ahlussunnah wal Jamaah. Dan yang terakhir, PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, sebuah partai politik Indonesia yang ditubuhkan oleh Abdurrahman Wahid pada tahun 1999 selepas kejatuhan pemerintahan Soeharto. Partai ini yang merupakan partai politik ketiga terbesar di Indonesia, menyertai pilihan raya umum buat pertama kali pada tahun 1999 dan meluncurkan Abdurrahman ke jabatan Presiden Indonesia dari Oktober 1999 sehingga Juli 2001. Itu tadi penjelasan mengenai materi yang ada di dalam mata kuliah Pendidikan Agama 3 Aswaja. Apabila ada salah kata atau ucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih sudah melihat dan mendengarkan penjelasan yang saya sampaikan. Sebelum itu, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tu wa ma hafidtu wa ma alimtu fatudhu ilayya inda hajati ilaih wa la tansanihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.